Jangan sampai kita lengah karena gegap gempitanya suatu proses demokrasi, lalu kita lupa dengan gerak alam yang saat ini begitu luar biasa. Tak tegaskan sekali lagi melalui video ini, era Satrio Piningit tamat. Jadi jangan tunggu mereka yang masih sembunyi. Alam tidak bisa menyembunyikan dirinya lagi. Lihatlah, air muncul di mana-mana dan disusul unsur-unsur yang lain akan bermunculan. Tidak ada lagi waktu untuk sembunyi karena memang bukan eranya. Tolong ini pun dipahami dengan tepat sehingga panjenengan semua tidak terjebak pada suatu masa yang disebut menunggu, dan menunggu. Dawuh, dan dawuh. Tidak. Jangan menyerahkan ini kepada sosok satu orang saja yang selama ini ditunggu. Ingat, tidak ada. Sudah selesai itu. Mereka yang akan bangun peradaban sudah ada semua. Mereka pun sudah tampil semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Saat ini aku ada di Pangonan lagi nih, di lereng Muria. Kebetulan cuacanya sangat dingin ini, ya pakaiannya begini. Sekaligus menikmati kopi Pangonan. Nah, di depan gue ini ada nih. Ini contoh yang untuk organik. Kemarin kan belum ada. Nah, sekarang ini ada kopi organik khas Pangonan. Nah, bagi panjenengan semua yang mungkin tertarik dan berminat, nanti bisa menghubungi admin Bunga Dharma untuk mungkin proses pemesanan atau ketersediaan dari kopi organik ini. Karena memang untuk kopi organik ini mungkin belum bisa diproduksi secara banyak, jadi mungkin masih terbatas, tapi kalau ada pemesanan ya akan diusahakan gitu loh. Nah, karena beliau memang yang produk-produk ini di wilayah kelompok tani di Pangonan, jadinya ya perlu koordinasi gitu. Dipahami nggih? Monggo ini kopinya ada, dan sekarang ada ini contohnya kopi organik. Dijamin kopinya enak karena aku sendiri telah merasakannya gitu. Begitu nggih. Seperti biasa kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Kali ini aku akan melanjutkan dari video-video sebelumnya, bahwa saat aku take video ini itu sedang terjadi banjir besar di wilayah Purwodadi, Grobogan dan Demak gitu loh, dan sekitarnya gitu. Sebenarnya kejadian ini di internal kami di Bunga Dharma itu sudah kami bahas sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 atau 1,5 bulan yang lalu kita bahas tentang akan adanya seperti ini gitu loh. Kemudian di videoku sebelumnya aku sudah menjelaskan pula bahwa akan ada kelima elemen alam, tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang, yang akan meningkat memainkan peran revolusi alamnya gitu loh. Begitu pula ada suatu semacam, kalau disebut ya ini dawuh atau apa ya, ini tuntunan, vision yang terlihat bahwa Indonesia akan mengalami atau Indonesia akan titik-titik-titiknya. Aku mungkin belum bisa menyampaikannya secara vulgar, tapi jenengan pasti sudah perso lah dari semua videoku. Nah, ketika Indonesia akan mengalami titik-titik ini, off the record dulu ya, itu salah satu ngoronya nanti adalah ketika munculnya air dan itu memasuki bangunan-bangunan, rumah-rumah dan macam-macam. Nah, saat ini ketika aku take video ini, itu sedang terjadi di wilayah Purwodadi, Grobogan, terus Demak dan sekitarnya gitu loh. Jadi apa yang terjadi saat ini itu sebenarnya adalah bagian dari langkah tahap-tahap
revolusi alam untuk munculnya tatanan baru, zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru gitu. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menakuti nggih, tetapi perlu tetap eling lan waspada dan tetap yakinlah bahwa tidak ada karma salah alamat. Tetapi apa yang saat ini terjadi, sekali lagi pada saat aku take video ini, itu sedang terjadi banjir besar di wilayah Demak sekitarnya, Grobogan Purworejo di sekitarnya, dan itu bagian daripada tengoro zaman. Ketika 5 elemen, ketika kekuatan hasta berata, itu akan memainkan perannya. Di videoku sebelum juga aku telah menjelaskan bahwa puncak goro-goro itu nanti ketika waktu, ruang, dan peristiwa itu dipadatkan. Artinya kejadian-kejadian itu akan saling menguatkan, akan saling berentetan, sehingga satu peristiwa, satu momentum itu mewakili banyak hal gitu. Tolong ini dipahami dengan tepat, dipahami dengan kecerdasan rasa, sehingga seperti yang aku bilang, tingkat eling lan waspada kita itu perlu ditingkatkan dan perlu siapkan mitigasi bencana, paling tidak secara pribadi gitu loh. Karena jangan sampai karena kita sibuk dengan perhelatan perebutan kekuasaan saat ini kita lupa dengan pergerakan alam yang sangat masif, pergerakan alam yang sedang luar biasa. Ingat, zaman baru dimulai pada 2025. Jadi waktunya akan dipadatkan, ruang dan peristiwanya akan dipadatkan. Dan aku perlu menegaskan ini gitu loh. Aku perlu menegaskan ini. Tetapi apa yang saat ini terjadi itu belum mencapai puncaknya. Revolusi alam belum mencapai puncak goro-goro. Ini tolong dipahami. Tetapi aku ingin melalui video ini menginspirasi panjenengan bahwa kalau kita, pikiran-pikiran kita bisa berbohong, ada yang mengatakan lidah tak bertulang, pikiran kita penuh dengan perubahan karena keliaran. Tetapi kalau alam itu bekerjanya itu sangat mekanis. Alam tidak pernah berbohong. Artinya ketika kita menanam padi, ya dia akan mengembalikannya padi juga gitu. Begitu pula setiap pikiran perbuatan kita, kesadaran kita, itu alam akan meresponnya tepat sesuai dengan kondisional kita, sesuai dengan tingkat pikiran, perasaan, dan kesadaran kita. Nah ini perlu diperhatikan dengan tepat, sehingga kita mampu memahami dan merasakan gerak mekanisme alam. Ingat, revolusi alam yang melakukan alam sendiri untuk memunculkannya tatanan zaman baru, tatanan baru. Apakah bagian dari kejadian-kejadian ini itu ada yang men-setting? Kalau disebut ada, ya tentu saja ada. Lah, siapa yang ya kita sendiri. Melalui itu tadi, tingkat kesadaran, tingkat pikiran, tingkat perbuatan kita direspon oleh alam. Jadi kalau munculnya zaman baru, tatanan baru, itu sebenarnya yang merancang siapa? Yang merancang kita sendiri. Yang merancang kita sendiri. Alam hanya menampilkannya gitu. Memberi reaksi sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu loh. Jadi sadar atau tidak, zaman baru, tatanan baru itu sebenarnya yang mencipta kita sendiri. Ketika kita menciptakan suasana tertentu, ketika kita menciptakan suatu perbuatan tertentu, akhirnya akan mengundang reaksi alam untuk memberi keseimbangannya. Dan lahirlah zaman baru, tatanan baru.
Aku perlu mengingatkan ini karena apa? Karena kadang kita mungkin karena tidak memahami mekanismenya, lalu kita tidak mempercayai ramalan, tidak mempercayai jongko. Padahal semua ramalan jongko itu yang telah diucapkan, disabdakan oleh para leluhur kita, para winasis kita, itu sebenarnya adalah perwujudan dari tingkat kesadaran kita sendiri. Itu kenapa aku mengatakan bahwa zaman baru dengan tatanan baru, pemimpin baru pasti terjadi. Karena apa? Karena kita yang menciptakannya melalui tingkat kesadaran kita, melalui tingkat perbuatan kita, melalui segala macam yang kita rasakan. Alam akan menampilkannya kembali. Jadi ini semacam suatu rangkaian aksi dan reaksi, hukum karma, hukum alam yang tak terhindarkan. Jadi sekali lagi, siapa yang merancang tatanan baru, zaman baru ini? Kita sendiri. Melalui tingkat kesadaran kita, pikiran kita, perbuatan kita. Oke, bahwa Tuhan dalam segala perwujudannya melalui para leluhur, melalui para dewa, melalui para pepundian, melalui kekuatan-kekuatan alam itu memang menginginkan merancang tatanan baru, zaman baru itu. Tapi sebenarnya kita sendiri itu terlibat. Sebelum kita ada, coba ini perhatikan logika ini. Sebelum kita ada, dengan memakai wujud kita seperti ini, alam itu sudah ada dulu. Dan alam ini disediakan untuk kita bermain, untuk kita menjalankan kehidupan. Begitu pula ketika rancangan tatanan baru, zaman baru itu sebenarnya juga disediakan untuk kita-kita ini, sesuai tingkat evolusi kita. Tolong dipahami cara berpikir ini, tingkat pemahaman ini, sehingga kita menjadi jelas, oh kenapa Bopo Sutiko mengatakan bahwa zaman baru, tatanan baru itu pasti terjadi. Karena kita yang merancangnya, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya. Munculnya yang kita sebut bencana dengan saat ini ketika aku take video ini adalah salah satu unsur yang selama ini aku katakan salah satu unsurnya adalah air. Dan nanti disusul dengan unsur-unsur alam yang lain. Itu nanti akan luar biasa. Kita sendirilah perancang dari zaman baru, tatanan baru. Dan tentu Tuhan itu penuh dengan kasih. Alam itu penuh dengan kasih. Sehingga Tuhan atau alam itu pasti mengirimkan, memunculkan tokoh-tokoh, pemicu-pemicu, atau pemangku-pemangku dari suatu peradaban untuk tampil memimpin. Mereka yang kesadarannya tertinggi, mereka yang pikirannya terkuat, mereka pasti membawa peran perubahan ini untuk menuntun, untuk memandu perubahan zaman. Itu bagian dari hukum alam. Itu bagian dari hukum alam. Jadi aku menyampaikan ini, harapanku panjenengan semua terinspirasi dengan apa yang sedang terjadi, dan kita mampu bagaikan mengendarai perahu di bawah aliran sungai menuju ke lautan. Kita mengendarainya saja karena kita mengikuti alirannya yang sedang menuju ke lautan. Begitu pula arus perubahan zaman ini bisa kita kendarai dengan sikap yang tepat. Para pemimpin, mereka yang punya kesadaran yang tertinggi harus mampu menjadi pemimpin untuk memandu perubahan zaman ini. Itu pun bagian daripada hukum alam. Jadi kita semua seharusnya saling menginspirasi. Ingat, di videoku sebelumnya aku tegas menyatakan, era Satrio Piningit tamat. Tak tegaskan sekali lagi melalui video ini, era Satrio Piningit tamat. Jadi jangan tunggu mereka yang masih sembunyi. Alam tidak bisa menyembunyikan dirinya lagi. Karena apa? Lihatlah,
air muncul di mana-mana, dan disusul nanti akan unsur-unsur yang lain akan bermunculan. Tidak ada lagi waktu untuk sembunyi, karena memang bukan eranya. Tolong ini pun dipahami dengan tepat, sehingga panjenengan semua tidak terjebak pada suatu masa yang disebut menunggu, menunggu, dan menunggu. Dawuh, dawuh, dan dawuh. Tidak. Aku tidak mengatakan itu salah, tetapi waktunya sudah tidak tepat. Ini waktunya untuk saling menginspirasi. Ini waktunya untuk saling mensupport, untuk saling bergotong royong, menyiapkan suatu kesiapan diri untuk lahirnya zaman baru dengan tatanan baru. Kita semualah yang bertanggung jawab. Jangan menyerahkan ini kepada sosok satu orang saja yang selama ini ditunggu. Ingat, tidak ada. Sudah selesai itu. Mereka yang akan bangun peradaban sudah ada semua. Sudah ada. Mereka pun sudah tampil semua. Jadi sosok yang tersembunyi itu, sekali lagi, bagiku, Sri Teguh Bunga Dharma sudah tamat. Panjenengan tidak setuju, monggo. Tetapi seperti yang kukatakan, ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi aku menampilkannya dari sudut pandangku. Nah, kalau panjenengan punya pengalaman pribadi dengan sudut pandang pribadi, silahkan tampilkan. Yang penting tidak ngawur. Sehingga akan saling melengkapi. Itulah yang disebut dengan saling menginspirasi. Bukan waktunya lagi untuk menunggu, menunggu, dan menunggu. Bukan waktunya lagi menunggu dawuh. Tuntunan, ingat, akan diberikan saat kita dalam perjalanan. Google Map diperlukan karena kita ada dalam perjalanan. Saat kita tidak pernah kemana, saat kita dalam masa persembunyian, tidak perlu Google Map, tidak perlu tuntunan. Aku menegaskan ini sekali lagi, agar kita semua mampu dengan efektif menjalankan tugas peran kita, menjalankan karma kita, dan juga mampu saling bersinergi dan tahu peran masing-masing. Aku dan panjenengan semua itu hanya berbeda peran. Berbeda peran. Tolong ini dipahami. Sekali lagi, video ini semoga menginspirasi panjenengan semua dan mampu menggugah panjenengan, kesadaran panjenengan, sehingga memahami apa yang saat ini sedang terjadi. Jangan sampai kita lengah karena gegap gempitanya suatu proses demokrasi, lalu kita lupa dengan gerak alam yang saat ini begitu luar biasa. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.